Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tibalighana bihal matalib wal maqasid wa tamna'u syarra kulli adin wa hasid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fakir Sofyan Sauri selaku moderator dalam acara podcast perdana Kampung MS yang diproduseri oleh guru kita bersama Sayyidul Ustadz Sayyidul Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Segaf. Di sini kita akan menampilkan mengundang daripada tim-tim kreator Kampung MS dan para pemainnya yang insya Allah mereka udah akan siap akan hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita panggilkan aja selaku sutradara sekaligus pencetus Kampung MS, yaitu saudara Abang Ilwan Salwa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya Bapak Sofyan Sauri sebagai selaku moderator. Saya di sini sebagai pencetus atau ide kreatif daripada film channel Kampung MS. Saya akan menceritakan bagaimana terciptanya film Kampung MS ini. Kampung MS ini adalah sebuah kampung yang kita sebut kampung masyarakat senang. Kenapa kampungnya MS? Kampung masyarakat senang dengan tujuan senang masyarakatnya di dunia maupun senang masyarakatnya di akhirat. Dengan tagline tentram warganya, berkah hidupnya. Kampung MS ini dibuat pada tanggal 17 Maret 2019 ketika kita dengan guru kita Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Segaf menghadiri acara pernikahan saudara kita Muhammad Yusuf di Wonosobo. Jadi ide ceritanya adanya di Wonosobo. Nah, awal ceritanya adalah saya membayangkan kalau seandainya nasihat-nasihat daripada guru kita Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Segaf itu kita jadikan sebuah film. Alangkah lebih baiknya kalau film ini kita berikan bukan hanya untuk kita, tapi kepada masyarakat umum sehingga lebih bermanfaat. Itu terciptanya Kampung MS. Dan kedua, kenapa saya sebut kampung? Karena satu wilayah pasti ada RT, ada warga. Nah, kalau di sini ada Pak RT, Pak RT-nya itu bukan Pak RT sembarangan nih. Jadi Pak RT-nya itu adalah Bapak Ringkasan Tausiah. Jadi Pak RT seperti itu. Nah, kenapa kita panggil Pak RT? Karena Pak RT ini tidak bisa didikte. Kalau dalam struktural administrasi pemerintahan maka ada RT, ada RW, ada camat, ada lurah dan lain-lain. Sehingga ini bukan susunan pemerintahan, tapi yang di sini dibentuk dari Kampung MS ada Pak RT sebagai orang atau orang yang dituakan guru kita memberikan ringkasan tausiah kepada kita. Seperti itu Pak Sofyan Sauri. Berarti RT ini bukan daripada Bapak rumah tangga ya Pak Iwan? Bukan Bapak rumah tangga. Bapak yang memberikan ringkasan tausiah sebagaimana guru kita selalu memberikan tausiah sangat sederhana sekali. Nah, untuk para pemain-pemainnya mungkin nanti kita akan tampilkan masing-masing dengan karakternya masing-masing. Nah, inti daripada film Kampung MS ini adalah bagaimana tausiah-tausiah yang telah diberikan dari guru kita Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Segaf bisa dapat ditayangkan menjadi sebuah film yang sangat sederhana yang ada di masyarakat umum. Jadi banyak kasus-kasus yang di masyarakat umum yang mereka sendiri mungkin belum tahu bagaimana menanganinya. Kalau kita lihat di sini filmnya ini berdasarkan kehidupan sehari-hari. Ya, terus penuh dengan canda tawa, tapi penuh ilmu di situ ya. Iya. Jadi saya bikin sangat simple,
Jadi sangat serius tapi santai. Semoga film ini ada nilai-nilai yang akan kita ambil dari sebuah film. Banyak judul-judul yang sudah kita berikan di film ini, supaya judul-judul ini bisa kita pelajari apa sih faedahnya, apa sih advantages-nya atau kebaikan yang kita ambil dari sebuah film yang kita buat ini. Oke, berarti ini temanya berdakwah sambil bercanda gitu. Nah, berdakwah berdasarkan Penuh canda tawa gitu. ya, canda tawa dengan kehidupan masyarakat yang biasa kita lihat sehari-hari. Wow. Baiklah Bang Iwan, untuk mempersingkat waktu kita nih, kita panggilin aja pemain-pemainnya ya. Yang pertama, kita akan panggil saudara kita dari kalangan murid-murid Mahabar Solihin. Iya. Yang pertama Muhammad Rifki atau Bang Dayak. Kepada Bang Dayak kita persilahkan. Ahlan Bang Dayak. Ahlan wa sahlan Bang Pian. Masya Allah, ini artis kita nih. Bisa aja Bang Pian. Bagaimana Bang Dayak setelah ikut daripada pemain Kampung MS ini tersendiri ya? Alhamdulillah ya. Jadi di dalam film Kampung MS ini banyak faedahnya. Ada komedinya, ada tahu canda, dan lebih khusus lagi nih ada dakwahnya. Itu yang terpenting di situ, dakwahnya. Kalau kita lihat nih Bang Dayak kayak karakternya seorang premanisme, seorang yang begajulan gitu ya. Kalau dia bilang itu pas ya, pilihan dari dari Bang Iwan ya, pas ya itu ya. Karena sesuai dengan karakter saya juga gitu. Jadi pas. Berarti semua karakter pemain itu tergantung sutradara ya Pak Iwan ya? Ya menurut saya Pak Dayak ini memang saya bentuk sesuai dengan karakternya. Karena di masyarakat ada orang seperti dia, keras kepala, tambang, nggak bisa diomongin, mau menang sendiri, dan kayaknya seperti preman. Bener nggak? Jadi saya panggil, alangkah baiknya kalau ini diperanin kepada saudara kita sendiri yang namanya Dayak. Sebenarnya nama aslinya Muhammad Rifki, tapi karena dia saya panggil Dayak dengan karakter yang sama, mudah-mudahan ya dia juga bisa mendalami karakter itu. Sebenarnya juga dia orangnya nggak gitu, tapi karena dia sebagai pemerannya, saya rasa dia cocok untuk memerankan seorang Dayak. Oh berarti aslinya ini baik hati, cuman Iya betul. kelihatannya aja sesuai tuntutan ya Pak Iwan ya. Buat Bang Dayak tersendiri, ada nggak sih nilai-nilai kenikmatan tersendiri di hati Bang Dayak gitu dalam memerankan film ini gitu Bang Dayak? Buat kenikmatan sih dibilang banyak ya, banyak gitu kenikmatan. Kita pertama bisa dapat ilmu yang dapat ilmu yang kita belum tahu gitu, dan lebih nilai bagus lagi nih, nggak semua orang penjahat itu nggak bisa untuk dapat ilmu gitu. Dengan wasilah begini, orang-orang yang seperti saya bisa berubah juga gitu ya kan. Kita lihat juga karena setelah kita tonton nih film-filmnya ini, Tosya ini ilmu yang belum keluar dari majelis taklim ya, artinya sesuai dengan keseharian kita. Iya betul, iya betul. Terus dari pihak keluarga Bang Dayak, bagaimana tanggapan di Bang Dayak? Kalau dari pihak keluarga sih enjoy aja ya kan, udah terbiasa sih sebenarnya ya kan. Cuma kaget aja ada di kampung MS saya gitu. Ya kan, yang kita takutin warga doang ini ya kan, datang minta tanda tangan gitu ya kan. Iya gitu. Jadi bingung kita mau keluarnya kan. Oh, enggak dong ya, sekian dari banyaknya jamaah murid-murid Mahabar Solihin ini antum terpilih nih ya. Ya kalau dibilang alhamdulillah lah, saya terpilih gitu kan. Sebenarnya sih
nggak salah sih sebenarnya. Pasti nggak salah milih saya gitu. Ya kan. Ada lagi yang harus ditanyakan? Berarti bersyukur ya, alhamdulillah Bang Deka bisa ikut dakwah ya. Masya Allah. Baik, untuk yang kedua nih, Bang Iwan. Ya, kita panggil yang kedua. Saudara Habib Dola Alkaf, yang biasa kita kenal di film ini adalah Wandullah. Untuk waktunya kita persilahkan. Ahlan wa sahlan Habib Dola atau Wandullah. Nikah Habib Dola. Iya. Sehat Wandullah? Alhamdulillah sehat. Wah, ini Wandullah ini terkenal di film ini berkarakter seorang kaya yang sombong ya, Bang. Masya Allah nih. Bagaimana ini alur cerita awal kenapa nih antum dipilih sebagai orang kaya yang sombong nih, Bang? Mungkin karena dari karakter, dari cara gerak-gerik kehidupan saya, maksudnya dari tingkah laku gitu. Ya walaupun tidak sesuai, cuman saya hanya berusaha memerankan bagaimana orang kaya yang ada di tingkat masyarakat ini dikasih kelebihan namun bakhil pokoknya pelit. Itu menjadi contoh yang harus dirubah sebenarnya sikapnya. Makanya saya di sini menunjukkan salah satu sifat orang kaya tapi sombong. Saya terus akan praktekkan agar kenapa orang kaya di luar sana terketuk pintu hatinya, bisa merubah sikap dirinya. Oh, amin. Oh, ini padahal aslinya enggak dong. Oh enggak, boleh tanya keluarga di rumah. Iya, berarti berjuang juga nih ya dalam memerankan karakter itu ya. Alhamdulillah sangat berat sebenarnya berjuang menjadi karakter ini. Benar. Karena terlahir dengan didikan orang baik, terlahir dengan didikan orang jujur, tetap sederhana. Ketika memerankan menjadi orang kaya namun sombong, itu 180 derajat. Bingung, nggak biasa. Cuman berusaha kita melihat bagaimana sih orang kaya yang ada di lingkungan kita. Oh seperti ini, oh dengan cara ini, oh ngomongnya begitu. Makanya saya coba untuk usaha tirukan semaksimal mungkin. Berarti orang yang nonton ini nih bisa belajar. Oh, ini orang kaya nggak boleh kayak gini. Nggak gitu. boleh ditiru. Kalau saya boleh. Nggak apa-apa dong. Orang kaya bebas. Kita doain deh biar beliau udah jadi orang kaya beneran tapi nggak sombong gitu ya. Amin. Itu yang kita pingin. Ada ini nggak Bang Habib Dola apa ya dibilang tuh, aduh sutradara kok peran gue begini gitu, berat banget gitu. Sempet ada rasa nggak terima, cuman mau dikata apa? Mungkin kita punya guru, Ustadz Segap mempercayai ana memainkan karakter tersebut. Ya dengan berjalannya hari berusaha terus bagaimana nih kita sampai kelar mandi nih ngaca, ya Allah ini udah pas belum jadi orang sombong, ya Allah udah pas belum kayak begini ngomong, sampai di luar kita praktekin. Cuman kelar ya kita tetap ngomong maafin syuting, cuman lagi belajar aja biar pas kita lagi show tampil udah biasa, jadi nggak kaku, ya terbuka kita gitu. Masya Allah, berarti ini sutradara kita sangat hati-hati memilih pemain-pemainnya ya Pak Iwan ya. Ya kurang lebih lah. Jadi gini, karakter di kehidupan masyarakat biasa itu banyak orang-orang seperti ini. Sombong, udah kaya, sombong, nggak mau ngeluarin apa-apa, giran buat goceng. Jadi ngeluarin buat dakwah, buat keagama dia pelit. Tapi kalau buat senang-senang, dangdutan dia suka. Makanya yang itu kita pernah jadikan sebuah film. Nah ini cuman sebagai gambaran bahwa di masyarakat itu ada orang yang berkarakter seperti itu. Semoga dengan adanya film ini dia bisa merubah karakternya sesuai dengan kata Habibullah tadi, bahwa
saya memang pengen ngelihat dia ini menjadi seorang yang kaya dan sombong. Ini memang berbalik 360 derajat dari karakter aslinya. Menurut saya seperti itu. Sehingga punya tantangan tersendiri. Kalau Dayak kan dia memang orangnya udah kayak gitu, jadi dia gampang memerankan dirinya sendiri. Tapi kalau memerankan orang yang belum pernah ya kan menjadi orang sombong ya susah. Menurut saya seperti itu. Udah ujian di awal sebenarnya. Sebelum kita tampil udah jadi ujian. Terus tanggapan keluarga, tetangga-tetangga, sahib ini gimana? Abdullah. Tanggapan keluarga gila pasti. Pol gila lu, tiba-tiba jadi artis YouTube. Artis YouTube dari mana? Cuman biasa tampil. Mungkin kita bakal tahu ke depannya YouTube bakal menguasai semua era digital khususnya di media sosial ini. Ya walhasil baik dari keluarga, kalangan rekan kerja, kaget mereka, nggak nyangka. Ya mudah-mudahan dengan adanya saya di YouTube ini bisa mengetuk pintu hati orang kaya tersebut. Banyak ini orang kaya di luaran. Makanya saya pribadi mencontohkan semaksimal mungkin menjadi orang kaya tapi sombong. Yang berat disombongnya itu kayak gampang. Walaupun kita belum ada harta tapi kita bisa berkhoyal. Bukan begitu Pak Sud? Berarti lagi-lagi temanya ini berdakwah secara jaringan luas ya. Betul. Masya Allah nih. Baiklah, itu sekelumit cerita Habibdullah. Kita akan panggilin lagi nih satu pemain yang rada unik, lucu, yaitu Muhammad Toha atau biasa dikenal dengan Abang Toha. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum, ahlan Bang Toha. Ahlan wa sahlan Om Pian. Selamat datang nih di tempat Iya, ini. Alhamdulillah. By the way, gimana nih Bang Toha rasanya nih ikut main film Kampung MS? Waduh. Kalau ditanya begitu luar biasa, istimewa. Istimewa sekali dan amat-amat istimewa. Sampai kaget gitu kalau masuk Kampung MS. Makin banyak dong nih ya penggemar-penggemar Bang Toha. Aduh. Gak bisa dibayangin kan. Ya, siap impit. Kagak ada. Tapi suatu saat pasti naik dong nih. Insya Allah. Doain aja. Ya, biar banyak pengikutnya. Pengikut latah. Ya, terutama. Di sini nih Bang Toha sebagai apa nih Bang Toha? Berkarakter sebagai apa nih? Kalau tadi kan Bang Dayak sebagai preman yang begajulan, Habibdullah sebagai orang kaya yang sombong gitu. Wah, kalau saya susah tuh. Bingung dibayangin nih. Tempo-tempo ya jadi pemain, tempo-tempo jadi asisten. Gitu. Lihat kamera ya. Jadi asisten Pak RT. Asisten Pak RT Pak Bian. Yang unik, yang lucu gitu ya buat hibur Pak RT gitu ya. Dibilang unik, ya emang begini. Dibilang ngaco, emang ngaco banget. Jadi jarang-jarang nih. Ya begitu deh. Asisten Pak RT ngaco-ngaco ya. Iya. Coba kita tanya Pak Sutradara, ini sebagai apa ini sebenarnya karakter dia nih Pak Sutradara? Ya, karakternya si Toha ini sebenarnya asisten Pak RT yang penuh canda tawa. Tapi ada sisi stupidnya, agak tulalit lah orangnya. Apapun yang Pak RT berikan sama dia tentang catatan, dia pasti nyatet. Walaupun keseharian sehari-hari Pak RT mau masuk A, B, C, D, itu dia akan nyatet. Jadi karena keseringan nyatet dan dia juga termasuk orang yang sedikit agak latah. Jadi itulah karakternya yang kita sesuaikan karena dia memang latah. Jadi karakter latahnya nggak bisa kita hilangin dari karakter pribadinya. Sehingga dia menjadi Toha asisten Pak RT. Mantap. Gimana nih Bang Toha komen-komen dari keluarga, tetangga-tetangga, teman-teman nih Bang Toha nih? Kalau komen-komennya sih alhamdulillah positif ya. Positif dalam artian ya nggak bisa dibuat-buat, emang begitu ya begitu tuh ada gitu jadinya. Kalau Toha ya begitu deh gitu. Namanya Toha, totokan hantu. Panjang. Ya Masya Allah ya, terpilih dari sekian banyaknya murid-murid MS nih antum sebagai pemain di Kampung MS ya. Oke, baik Bang Toha, terima kasih.
Kita panggilin lagi nih satu pemain berdarah Makassar yang bernama Muhammad Irfan atau biasa dikenal dengan Daeng. Kepada Bang Daeng, waktu dan tempat kita persilahkan. Halo Bang Daeng, ahlan wa sahlan. Gimana kabar Bang Daeng? Sehat? Masih bernapas. Masih bernapas. Bernapas. Bang Daeng udah berapa episode nih Bang Daeng di Kampung MS ini Bang Daeng? 4 kali ya? 4 episode. 4 kali sebagai penjahat kayaknya nih. Bukan. Penjahat terus, enggak. Pelengkap. 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 Ngomong dulu. Pelengkap. Pelengkap tim lah. Gimana rasanya Bang Daeng ikut dari pemain Kampung MS ini Bang Daeng? Kayak mimpi. Belum ada persiapan Bang Daeng ya? Belum ada. Makanya aku berpikir kenapa ini aku jauh main-main ya di daerah sini ya. Bang Daeng asli Makassar kah? Asli Makassar. Lahir Makassar, besar di Makassar ya? Ya, benar. Di sini dituntut sama saudara kita nih Bang Daeng sebagai apa nih Bang Daeng? Sebagai preman, bukan. Sebagai orang jahat, bukan. Aku tahu ini. Sutradara. Oke, Mas saudara, gimana nih Bang Daeng? Jadi karakternya Daeng karena dia sering ngobrol ucapannya suka nyeletus, maka kita bilang dia adalah karakternya marketing. Lebih cenderungnya orang yang menjual obat-obatan. Jadi karena karakternya sering banyak ngomong, sehingga saya bilang cocok nih orang jadi marketing. Pokoknya dia penjual, jual apa aja, maka saya berikan karakter kepada Pak Daeng. Mungkin karena keseharian beliau ini pembisnis kali ya. Itu bisnis belum sukses, Pak. Cocok berarti dengan karakter Amin, aslinya amin. nih ya. Beda dengan kayak Bang Dayak, beda dengan Habib Dola. Sangat bertentangan gitu Bang Daeng. Rasanya gimana Bang Daeng ikut-ikut jadi pemain ini Bang Daeng? Enak, istimewa. Fans kiri kanan sekarang udah mau minta tanda tangan, sibuk terus. Jadi ya gimana ya, tanda tangan, nelpon terus, banyak doain semoga jadi artis, amin. Amin. Dan semoga juga MS bisa diundang di TV-TV, dikontrak sama TV-TV, kita masuk di Indosiar. Bukan kisah nyata ya, kisah beneran ini. Berarti follower nambah dong ya. Alhamdulillah makin berjaya ini gara-gara Kampung MS istimewa. Untuk dakwahnya sendiri Bang Daeng, menurut Bang Daeng ini bagaimana? Dakwahnya banyak nanya ke saya, terutama orang Makassar ngomong itu ikut syuting apa ya? Aku nanya ini film bercerita film tapi ujung-ujungnya ceramah untuk memberi contoh kepada umat manusia caranya hidup hidup sebenarnya, arti hidup sebenarnya gitu. Bang Daeng gimana nih? Tanggapan istri, mertua, komen-komennya apa nih buat antum nih? Ya kaget istri sama mertua. Katanya kenapa bisa, aku juga bilang nggak tahu, udah takdir. Gak nyangka ya? Nggak nyangka udah takdir. Ada yang bilang nih Bang Daeng kayak duta Salon Seven nih katanya. Ini aslinya, palsunya nggak tahu di mana. Oke. Baik pemirsa, itu sekelumit cerita dari Bang Daeng. Buat acara berikutnya nih, kita panggil aja langsung ya produsernya. Guru kita bersama, Sayyidul Ustadz, Sayyidul Walid, Al-Habib Segaf bin Umar, Abdurrahman Segaf, waktu dan sempat kami persilahkan.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai juga guru kita bersama Sayyidul Ustaz, Sayyidul Walid Al-Hifziyah memang sudah bersegah. Tapi sebelum kita berbincang-bincang nih sama beliau, kita bahas dulu tamu kita nih yang udah kita undang, Habib Hussein bin Yahya bin Tahir. Dia berdarah Ambon. Habib. Assalamualaikum Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habibana? Sehat, alhamdulillah. Dan ente udah sehat kan? Alhamdulillah. Bib mau tanya-tanya Bib ya? Boleh. Ini banyak yang nanya-nanya nih. Yang penting jangan Para ditanya-tanya. netizen. Para netizen berusaha-berusaha nih Bib. Oke, apa itu? Ini bener antum dari Ambon ya Bang ya? Lahir sih di Spanyol ya. Bos. Lahir sih di Spanyol, tapi ya besarnya di Ambon. Besar di Ambon. Karena kayak Ustadz juga, lahir di Stuttgart. Bapaknya di Bukit Duri. Oh, antum udah berapa episode ya Bib? Di kampung MS ini Bib? Aduh, kalau berapa episode berapa ya? Ada kali sekitar 2 atau 3 4 ya. Ustadz. Tuh makanya stay terus. Gimana nih ketamparan kemanisan Habib Hussein katanya? Dari Ambon manis ya. Kalau mau yang daftar foto-foto. Nah terus rasanya ini gimana Bib? Rasanya antum main di kampung MS ini nih Bib? Wah, senang banget. Karena satu dapat pahala besar gitu ya, dakwah juga, dakwahnya ngalir terus tuh pahalanya. Makanya pengen terus deh ikut di kampung MS. Terus antum sebelumnya udah pernah ada basic Bib ikut kayak gini, syuting gini gitu? Baru pertama kali. Oh. Dia ada pas sutradara ya? Atau gimana Bib ceritanya Bib? Masuk sutradara. Awalnya gimana Bib? Awalnya? Ya pokoknya disuruh main aja tiba-tiba. Beb main nih. Saya bilang waduh peran apaan nih, yang jelas kayak gue serem ya, pasti perannya nggak enak aja. Kan sempat ada yang bilang antum suruh jadi debt collector ya? Iya, apalagi nih sekarang tugas gue jadi debt collector. Mau nggak mau lo orang yang punya motor hati-hati ya pokoknya lo. Masa elang banget. Nah terus gimana nih Bib sama kayak yang lain Bib, komentar-komentar teman-teman antum ya kan? Wah baru itu Mas Hussein ada di YouTube nih syuting-syuting gitu. Yang jelas kayak lu Pak. Tapi gak mau dong buat dakwah ya. Emang kalau dakwah itu Tapi subhanallah emang nyenengin orang rata-rata. Di film nyenengin orang rata-rata. Kalau baru isinya, dakwahnya, apanya, hadisnya, segala-gala hal ada. siapa nama antum di peranin? Bintu. Binto, Bang Binto ya. Oh, makanya buat teman pemirsa nih, stay terus nih. Jangan lupa di subscribe, di like di kampung MS ya. Iya dong. Baik, Habib Hussein. Siap. Kalau begitu langsung aja kali ya. Kita panggilin ya langsung. Kita tanya-tanya lagi langsung sama narasumbernya nih. Guru kita Sayyidul Ustaz Al-Hifziyah dan Wakil Mas Segah. Assalamualaikum ya Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kali. Alhamdulillah, doain sehat, afiat, panjang umur. Berbakat ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah tadi Bang Iwan ini udah jelasin ya bagaimana awal terciptanya kampung MS, terus dari mana asalnya, terus tujuan daripada kampung MS. Nah kalau dari menurut kalian sendiri nih, bagaimana nih? Apa tujuan dan cita-cita untuk kampung MS ini nih? Tujuannya simpel, kita mau bikin dakwah yang apa ya Bang? Lebih mengena dalam keseharian masyarakat ini. Ya, lebih simpel karena sekarang era digital, orang juga lebih banyak menonton film. Makanya kita ini bikin dakwah dengan film. Begitu ya. Itu dengan gerakan kehidupan sehari-hari apa lebih minimal. Ya, kurang lebih begitu. Nah masuk ke pembahasan tema nih. Kita kan ada di tema suuzon nih. Episode terakhir kampung MS kita ada di menambahkan suuzon. Kayaknya di situ banyak yang masih belum lengkap lagi pokoknya. Boleh.
panjangin lagi kita atau ilmu lagi tentang suzat tuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dastur ya sayyidi ya ahlan nur, dastur ya sayyidi ya ahlan nur, dastur ya sayyidi ya ahlan nur, dastur ya ahlan darak, dastur ya ahlan darak, dastur ya ahlan darak, dastur ya salafina salaf al-syarifah, dastur ya salafina salaf al-syarifah, dastur ya salafina salaf al-syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويا أيها العاشقون لنور جماله عاشق يعاشقه عاشق الصلاة على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahmatullah. Pembahasan daripada soal. Sebelum kita masuk tentang perluasan daripada materi su'udhan, di dalam film kemarin ada kalimat fasik, ya, dalam ayat idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu banyak yang bertanya apa sih makna fasik gitu. Nah, kalau juga dalam film itu, ya Al-Faqih bilang sama Daeng, bukan berarti Anda ngomong itu orang fasik dia, ya. Jadi walhasil makna simpel, singkat daripada fasik adalah orang-orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia keluar daripada ketaatan kepada Allah. Yakni apa? Selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka dikatakan dia adalah orang fasik. Baik itu maksiat yang muta'ammid wa ghair muta'ammid. Maksiat yang sengaja-sengaja, yakni yang kita niatin, yang kita cari-cari, atau ghair muta'ammid, yang enggak sengaja-sengaja. Gitu. Nah, kemudian juga fasik terbagi kepada dua, fasik kecil, fasik besar. Fasik terbagi kepada dua, ada fasik kecil, fasik besar. Fasik kecil apa itu? Fasik kecil sekedar kemaksiatan yang tidak membawa kemusyrikan. Nah itu contoh fasik kecil, yakni kemaksiatan yang tidak membawa kemusyrikan. Ya. Contoh nih, kita nyelak-nyelakin orang, ya. Nah kalau toha sih menghibur, kita nyelak juga, ya nggak? Ya nggak apa-apa toha mah. Bilal mustasnayat, pengecualian kalau toha. Iya nggak sih? Nah kalau toha pengecualian, nggak apa-apa. Itu menghibur. Jadi dalam satu hadis, idkhalus surur ila akhika muslim shadaqah. Ya, kita memasukkan rasa kesenangan, kegembiraan di hati saudara kita seagama, maka dapat pahala sedekah. Ya, nah jadi di saat kita celah-celahin orang, ya, itu orang tersinggung, sakit hati, bahaya. Nah tapi kalau tahu sih enggak, insyaallah nggak ada sakit hati ya. Insyaallah tabarakallah. Nah wabadin, ya, fasik besar, ya, fasik besar itu yang membawa kemusyrikan atau kekufuran. Ya, udah jelas itu ya. Ya, dia menyekutukan Allah, ya, dengan batu cincin. Dia menyekutukan Allah dengan kerisnya, dengan goloknya, dengan azimat-azimat lain sebagainya. Maka itu namanya fasik besar. Ya, sekali lagi nih, Al-Faqih ulangin, fasik terbagi kepada dua, fasik kecil, fasik besar. Fasik kecil segala sesuatu kemaksiatan yang enggak ngebawa kepada kemusyrikan atau kekufuran. Banyak tuh deh. Ya, salah satu contohnya tadi nyalain orang, itu fasik kecil.
Kemudian fasik besar yang membawa kepada kemusyrikan, yakni menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Ya, baik. Habis ini paham ya? Nah, kemudian sekarang kita masuk nih, perluas tentang su'udzon. Kemarin dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Karena sesungguhnya prasangka itu mendatangkan dosa. Nah, jadi jangan kita pernah berprasangka. Apapun prasangka-prasangka itu bisa membawa dosa buat kita. Nah, walaupun ada prasangka baik, prasangka buruk. Pada umumnya orang selalu berprasangka buruk. Nah, kemudian dalam ayat yang lain inna dhann la yughni minal haqqi syai'an. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya sangkaan itu tidak akan pernah mendatangkan kebenaran. Kita nyangke sama orang, benernya kagak. Jangan-jangan. Selalu jangan-jangan. Benernya kagak, dosa pasti. Bisa dipahami itu? Ya, jangan-jangan Daeng begini, jangan-jangan Dayak begini, jangan-jangan Pian begini, jangan-jangan Iwan begini, jangan-jangan Naib Husin begini, Dola, Toha. Benernya belum pasti, dosa udah pasti. Tuh, makanya dikatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya sangkaan itu tidak akan mendatangkan kebenaran. Jadi benarnya belum pasti, dosanya pasti. Ya, baik. Kemudian hadis yakumadhan. Jauhilah oleh kalian berprasangka. Kenapa? Karena inna dhanna kitabul hadis. Yang namanya sangkaan itu perkataan yang paling dusta yang timbul di dalam hati kita dan pikiran kita. Maksudnya paling dusta karena apa? Bukan sebenarnya yang kita omongin. Bukan hayalan, sangkaan dong jelas. Ya, nambah-nambahin atau sesuatu yang nggak terjadi, yang bukan realitanya. Begitu, maka iya kumoban. Ya, jauhilah oleh kalian berprasangka. Karena apa? Inna dhann akdzabul hadis. Yang namanya prasangka itu perkataan yang paling dusta, yang timbul dari hati kita, juga pikiran kita. Tuh. Jadi sekali lagi, yang dimaksud perkataan yang paling dusta. Kenapa dikatakan oleh Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam perkataan yang paling dusta? Karena belum tentu benar. Itu berupa sangkaan. Kebenarannya belum tentu, tapi dosa pasti. Makanya akdzabul hadis, perkataan yang paling tuh. Ya, akdzabul hadis. Ya, tuh. Ya, jadi jangan lagi kita berprasangka sama siapa aja. Ayo dari sekarang kita baikin prasangka kita kepada siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala Syekhul Musannif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fit dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sayyidul Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu arda gal, dia mengatakan al-wara'u 'anil ma'asil qalbiyyati ahammu minal wara'i an ma'asil jawarih. Menahan diri daripada melakukan kemaksiatan hati itu jauh lebih penting dan harus lebih diutamakan daripada menahan diri untuk melakukan kemaksiatan anggota badan kita secara zahir. Ya, kenapa demikian? Karena
hati itu sumber kebaikan dan sumber keburukan. Sebagaimana Hadrat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh." Disampaikan oleh Habib al-Azam Hadrat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam tiap jasad manusia terdapat gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila gumpalan daging tadi itu baik, maka baiklah seluruh perangai manusia itu. Wa iza fasadat fasada jasadu kulluh. Apabila gumpalan daging tadi itu jelek, buruk, fasada jasadu kulluh, maka menjadi buruk juga seluruh perangai perilaku manusia tersebut. Maka sahabat bertanya, "Ma hiyal mudghah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan gumpalan daging tersebut, wahai Rasulullah? Yang mana apabila dia baik, baik seluruh perangai manusia, dan apabila dia jelek, jelek juga seluruh perangai manusia. Apa itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala fahya al-qalbu." Ketahuilah oleh kalian, yang dimaksud dengan gumpalan daging tadi adalah hati. Jadi jelas ya. Makanya Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, menjauhkan diri, menjaga diri daripada kemaksiatan hati harus jauh lebih diutamakan dan lebih penting daripada menahan diri untuk melakukan kemaksiatan secara zahir. Nah, karena hati tempat segala sesuatu kebaikan dan keburukan. Kemudian qala sallallahu Imam Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamal al-Lail radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum jami' fi dharain amin Allahumma amin. Beliau mengatakan at-tab'us sufli mula'un bisirdan. Kalau kita mau tahu watak orang yang paling rendah, yakni karakter, sehina-hinanya watak orang, sejelek-jeleknya karakter orang, siapa dia? Yakni mula'un bisirdan, yang dia suka berprasangka buruk. Tuh, hati-hati. Nah, jadi sehina-hinanya orang adalah orang yang suka berprasangka buruk. At-tab'us sufli mula'un bisu'izan. Jadi karakter seseorang yang paling hina, yang paling buruk, yang paling rendah adalah seseorang yang suka berprasangka buruk. Nah, jadi kalau kita nggak pengen jadi orang yang mempunyai karakter yang paling hina, paling rendah, nggak masuk dalam kategori tersebut, maka jangan kita suka su'zon namanya orang. Orang yang suka su'zon, maka dikatakan dialah seseorang yang paling hina karakternya. Dialah seseorang yang paling rendah karakternya. Dialah seseorang yang paling jelek karakter dan wataknya. Paham tuh? Ya, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salama wal afiyah. Jadi kalau kita ya ngelakuin maksiat secara zahir, ya, masih belum dikatakan sehina-hinanya karakter kita. Tapi kalau kita udah suka buruk sangke, itu maksiat hati tuh. Buruk sangke maksiat hati. Nyambung dengan keterangan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi tadi. Kalau kita udah maksiat hati, maka udah menjadilah karakter kita sehina-hinanya karakter. Bisa dipahami tuh ya? Kemudian Ruwiyah
anna Sayyidah Safiyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa radhiyallahu ta'ala anha ja'at ilaihi tazuruhu. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang istri Hadrat Rasul Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, beliau mendatangi suaminya yakni Hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takifun fil masjid, yang mana Hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang i'tikaf di dalam masjid. Fatahaddatsa thumma qamat ila manziliha. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aha. Nah, setelah didatangi di dalam masjid yang mana tadi Nabi sedang iktikaf, kemudian di situ fatahaddatsa, keduanya saling berbincang. Ya, suami istri ini Sayyidah Safiyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang sebentar. Tsumma qamat ila manziliha. Kemudian Sayyidah Safiyah berdiri untuk kembali ke rumahnya. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aha. Maka Nabi pun ikut berdiri bersama sang istri Sayyidah Safiyah radhiyallahu anha. Kemudian hatta idza balagat babal masjidi marra rajulani fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di depan pintu masjid, ya, di saat Nabi dan sang istri sampai di depan pintu masjid, marra rajulani, ada dua laki-laki yang lewat. Fasallam ala Rasulillah, maka kedua laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Hadratul Rasul salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lama ra'ayahu wastahya faraja'a musri'ain. Tatkala keduanya melihat Nabi, keduanya merasa malu. Malu. Faraja'a musri'aini, maka keduanya langsung buru-buru pulang. Ya. Dalam keadaan berjalan cepat. Faraja'a musri'aini, maka keduanya buru-buru pulang karena malu sama Rasulullah. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika itu juga langsung Rasulullah berkata kepada keduanya, seraya bersabda, imsya ala rislikuma, ay ala hinatikuma. Berjalanlah kalian berdua pelan-pelan dengan tenang, jangan buru-buru. Berjalanlah kalian berdua dengan tenang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Alaysa syai'an takrahani innama hiya Safiyah. Alaysa syai'an, maka tidaklah ada sesuatu takrahani yang kalian tidak sukai. Innama hiya Safiyah, sesungguhnya perempuan ini adalah Safiyah, istriku Safiyah. Jadi berjalanlah kalian dengan pelan-pelan, dengan tenang, jangan buru-buru. Falaysa syai'an takrahani innama hiya Safiyah. Maka tidaklah ada sesuatu yang kalian tidak sukai. Sesungguhnya perempuan yang bersamaku ini adalah istriku yang bernama Sayyidah Safiyah. Fasyaqqa alaihi ma dzalik, maka keduanya merasa beban, berat hatinya, enggak enak sama Rasulullah. Bukan tensin, bukan. Merasa dia enggak enak. Kenapa Rasulullah bisa sampai ngomong seperti itu? Ya. Jadi bukan tensin, bukan malu, bukan. Ya, enggak enak. Tersebab adik ini berdua lewat, sampai akhirnya Rasulullah ngomong seperti itu. Falaysa syai'an takrahani innama hiya Safiyah. Maka tidaklah, ya, ada sesuatu yang kalian tidak sukai.
Apa yang kalian lihat ini tidak ada sesuatu yang kalian tidak sukai. Innama ya Sofia, sesungguhnya bersama aku ini adalah istriku, yaitu Sayyidah Sofia. Fasyaqqa alaihi madalik, maka merasa berat beban itu orang. Yang keduanya, waqala, dan keduanya berkata, Subhanallah wa hal nazunnu bika illa khairan ya Rasulullah. Orang itu langsung keduanya berkata, Subhanallah, Maha suci Allah, wa hal nazunnu bika illa khairan, dan tidaklah kami menyangka kepada engkau, berprasangka kepada engkau illa khairan, kecuali segala sesuatu yang baik wahai Rasulullah. Tidaklah kami berprasangka kepada engkau kecuali penuh dengan kebaikan wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka langsung dijawab oleh Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma aqulu lakuma hadza an takuna tazunnani syarran. Kata Rasulullah, aku enggak ngomong sama kalian berdua bahwa kalian berburuk sangka kepada aku. Tidaklah aku katakan kepada kalian berdua, tidaklah aku katakan kepada kalian berdua bahwa kalian berburuk sangka kepada aku. Tuh. Kan nggak ada kalimat itu tadi? Nggak ada. Ya, kalimatnya apa? Tidaklah ada sesuatu yang kalian lihat, yang kalian tidak sukai. Tidaklah ada sesuatu yang kalian tidak sukai dari apa-apa yang kalian lihat ini. Tuh, kan? Jadi nggak ada perkataan Nabi bahwa Nabi mengatakan kalian berdua susun kepada aku. Nggak ada. Akhirnya di saat itu orang berdua ngomong, tidaklah kami berprasangka kepadamu melainkan prasangka yang baik wahai Rasulullah. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aqulu lakum hadza an takuna tazunnani syarran. Tidaklah aku katakan kepada kalian berdua bahwa kalian berburuk sangka kepada aku. Walakin qad alimtu anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Akan tetapi aku sudah mengetahui bahwasanya sesungguhnya syaitan selalu berjalan pada diri anak cucu Nabi Allah Adam, yang umat manusia, dengan berjalannya darah. Jadi di mana darah berjalan, di situ syaitan berjalan. Yang apa? Ayatamakkanu min irwahi wa idzalihi. Tamakkunan taman. Jadi ada kemungkinan syaitan bisa menggoda. Ada kemungkinan syaitan bisa menggoda. Yang tadi juga suzon nama Nabi bisa jadi suzon. Makanya Nabi ngomong begitu. Karena syaitan selalu ada pada diri tiap-tiap manusia sepanjang darah itu berjalan. Ayatamakkanu min igwa'i wa idlalihi tamakkunan taman. Ada kemungkinan besar, kemungkinan yang besar bahwa syaitan akan menyesatkan kedua orang tadi sampai nantinya berburuk sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut perkataan Rasulullah, wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikuma syarran. Dan sesungguhnya aku ini takut masuk kepada hati kalian berdua keburukan. Aku takut masuk kepada hati kalian berdua keburukan, yakni berburuk sangka. Lihat, begitu sayangnya Rasulullah sama umat itu, sampai dijagain hati-hati. Makanya Nabi ngomong seperti itu. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikum syarran. Dan sesungguhnya aku ini takut masuk kepada hati kalian berdua buruk sangka kepada aku. Ya, alhamdulillah min dzalik. Kita buruk sangka sama manusia biasa itu luar biasa ya.
begitu besarnya, apalagi buruk sangka kepada Rasulullah. Nah, satu hadis yang mana dikatakan sab'atul muhlikat min ummati ihdahunna su'zan billah wa bi ibadillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku pasti binasa dengan 7 perkara. Umatku pasti binasa dengan 7 perkara. Ihdahunna, salah satu di antara yang 7 itu, dan langsung masuk pada intinya, adalah su'dzan billah wa bi ibadillah. Buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada sesama hamba Allah. Nah, tatkala kita udah bisa buruk sangka kepada Allah atau kepada sesama hamba Allah, maka disitulah awal kehancuran kita dari dunia sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, jadi jangan tuh, ya. Hati-hati. Sudah dipastiin oleh Rasulullah. 7 perkara umatku pasti binasa. Salah satu di antaranya adalah apa? Su'zon. Jadi hati-hati, jangan kita su'zon ame siapa aja. Apalagi su'zon sama Rasulullah, apalagi su'zon sama Allah. Nah, udah pasti hancur dunia akhirat. Yang mastiin Rasul, kasih Allah, yang mana Allah Ta'ala ciptakan alam semesta beserta isinya karena hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sudah jelas awal kehancuran di dunia mati suul khatimah. Itu awal kehancuran tuh. Kehancuran yang paling besar di alam dunia. Kan tadi orang yang suuzon pasti hancur, lacur, belangsak di akhirat. Kan begitu? Nah, kehancuran yang paling utama di alam dunia adalah mati suul khatimah. Itu kehancuran paling utama di alam dunia. Di saat kita suuzon adalah mati suul khatimah. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum jami' fil dharain amin Allahumma amin. Man ahabba an yahtimallahu lahu bi khair falyuhsinil dhanna bin nas. Siapa orang yang menginginkan diakhiri hidupnya dalam kebaikan, yakni husnul khatimah, maka wajiblah dia selalu berbaik sangka kepada seluruh umat manusia. Jadi hati-hati tuh, ya. Suuzon bisa bikin kita hancur dari dunia sampai akhirat. Dan kehancuran dunia yang paling dahsyat adalah mati suul khatimah. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian kana Imam Makhul ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ilmihi amin Allahumma amin. Amin. Jadi Al-Imam Makhul ad-Dimashqi beliau berkata, "Idza ra'aitum ahadan yabki fabku wa la tazunnu bihi riya." Ini lihat, diajarin kita ini untuk tidak berburuk sangka. Tadi berkata Imam Makhul ad-Dimashqi radhiyallahu anhu, yang mana dia berkata, apabila kalian melihat seseorang menangis, fabku, maka ikutlah menangis. Seumpama nih kita ngelihat ada orang nangis, ya, lagi asyraqah, ya, lagi asyraqah nih orang nangis, ya, jangan pakai bilang lebay banget tuh orang, ya, nangis riak benar, lebay benar, pakai nangis segala, cuma kaki diinjak tuh, kan, gitu, jempolnya diinjak, jangan. Orang lagi asyraqah, lagi mahayat sampai nangis, ya. Kita ngelihat, keletuk dari hati kita, lebay banget tuh orang. Ya, pakai nangis segala, jangan begitu. Ya, atau orang yang lagi sholat di masjid, ya, kemudian di doa, ya, sholat di doa sampai nangis, kita lihat, jangan kita bilang lebay banget, ya, riak loh, ya. Fa inni zonantu zalika maratan birajulin fa hurimtul buka sanatan
Allahu Akbar. Fa inni zonantu, maka aku sesungguhnya, kata Imam Maghul Dimashqi radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya aku ini pernah sekali berburuk sangka kepada orang yang menangis. Wah, ini orang riya nih. Fahurimtu al-buka sanatan, maka semenjak itu Allah menghukum aku sehingga aku tidak bisa menangis karena Allah selama 1 tahun. Biasanya beliau di saat setiap beliau doa nangis, beliau doa nangis. Gara-gara ngelihat orang di tempat umum lagi doa nangis, kemudian tersirat di hati beliau, ini orang riya. Pada akhirnya Allah Ta'ala menghukum beliau. Bagaimana? Allah Ta'ala jadikan beliau tidak bisa menangis karena Allah Ta'ala. Setiap ibadah udah ingat dosa, tetap gak bisa nangis karena Allah. Padahal hanya sekali. Su'zon ada orang yang lagi nangis tuh. Wah, ini orang Maria pakai nangis begini. Kontan malamnya Al-Imam Maghul Dimashqi dihukum sama Allah. Fahurimtu al-buka sanatan, maka aku dicegah, tidak bisa aku menangis karena Allah Ta'ala selama 1 tahun penuh. Maka dalam hadis kita memang disuruh menangislah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangislah kalian. Fa in lam tastati fatabakam. Kalau kamu nggak bisa nangis, fatabakam, belajar nangis. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, menangislah kalian. Dan jika kalian tidak bisa menangis, fatabakam, belajar nangis. Nangis apa? Nangisin dosa. Ingat dosa kita ya, kita begini dan begano, ya segala kemaksiatan kita lakuin. Mohon ampun sama Allah. Jangan cuma sekedar kita astagfirullahaladzim, tapi ingat dosa kita sampai netesin air mata. Paham dong? Kemudian maka Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi fitarihi amin Allahumma amin. Hurimtu qiyamal lail 5 ashhurin bi dzambin aznabtuhu. Aku ini tercegah, tidak bisa melaksanakan ibadah malam hari, tidak bisa beribadah di malam hari selama 5 bulan. Bi dzambin aznabtuhu, dengan sebab dosa yang aku lakukan. Qila wa ma dzalika dzambu. Beliau ditanya, wa ma dzalika dzambu, dosa apa yang kau lakukan wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri sehingga engkau dicegah oleh Allah untuk tidak bisa ibadah di malam hari? Sampai segitunya, dosa apa? Qala ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza murad. Dosa yang aku lakukan adalah tatkala aku melihat seseorang yang dia lagi nangis. Kemudian aku berkata pada diriku, di dalam hatiku, hadza murad, ini orang-orang riya. Ini orang-orang riya. Lantaran cuma mengucap begitu aja, akhirnya Allah hukum Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak bisa bangun di malam hari buat beribadah selama 5 bulan. Yang biasa tiap malam sholat ya ratusan sampai ribuan rakaat, gara-gara cuma 1 kali buruk sangka, akhirnya Allah Ta'ala hukum beliau nggak bisa bangun di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian qala Sayyidina Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi jami'i fitarihi amin Allahumma amin. Amin. Idza balagaka an akhika ma takrahu fatlub lahu uzran min wahidin ila 70 uzran. Apabila sampai kepada kalian kabar dari saudara kalian, ya, kabar yang gak ngenakin, yang kalian gak demen, ya. Idza balagaka an akhika ma takrahu fatlub lahu uzran min wahidin ila 70 uzran. Apabila sampai kepada kamu kabar buruk, yang mana kabar tersebut kamu tidak sukai, keluar itu kabar dari mulut saudara kita, fatlub lahu uzran min wahidin ila 70 uzran, maka berikanlah dia
maaf sekali sampai berikanlah dia maaf 70 kali. Sampai 70 kali maaf. Fatlub lahu uzran min wahidin ila sab'ina uzran. Maka berikanlah dia maaf sekali sampai 70 kali. Ya, jadi andai kata nih, ya kita dengar saudara kita ada yang buruk sangka sama kita itu. Ya. Terus si fulan, ya saudara ente ya Toha ngomongin katanya ente begini. Isinya semua suzon. Maka fatlub lahu, berikanlah dia. Fatlub di sini bermakna a'ti. Berikanlah dia maaf. Mulai dari sekali sampai 70 kali. Orang yang suzonin kita kasih maaf sekali sampai 70 kali. Fa'ilam tajid faqul la'alla lahu uzran la'arifuhu. Kalau emang nyatanya mungkin kita maafin masih terus begitu aja sampai kita nggak bisa lagi maafin dia, ucapin pada diri kita, ajak hati kita bicara, la'alla lahu uzran la'arifuhu. Mungkin bisa jadi dia melakukan itu ada satu alasan yang memang aku nggak tahu. Tuh lihat. Jadi suuzon nggak boleh dibalas dengan suuzon lagi. Di saat kita udah nggak bisa maafin dia, maka ucapin dalam hati kita la'alla lahu uzran la'arifuhu. Mungkin emang dia ngelakuin itu, dia buruk sangka sama aneh, ya, ada sesuatu alasan yang aku tidak tahu. Biarin aja begitu dah. Tetap berprasangka baik. Jadi buruk sangka dibalas dengan baik sangka. Nggak boleh buruk sangka dibalas dengan buruk sangka lagi. Tuh lihat tuntunan salaf kita tuh, begitu indah. Ada nih Dayak udah susun sama antum, berkali-kali dia susun sama antum. Bisa antum maafin, tapi masih begitu juga, sampai akhirnya antum merasa, wah nggak bisa adik, gue maafin lagi nih, kan begitu ha? Maka langsung ajak ngomong tuh hati Toha tuh, la'alla lahu uzran la'arifuhu. Bisa jadi si Dayak ini susun sama aneh, emang ada satu alasan aku tidak tahu. Udah biarin deh, sehingga Toha nggak ikut buruk sangka kepada Dayak. Paham toh? Semuanya, paham toh? Lihat tuntunan salaf kita. Ya makanya dalam film kemarin tuh Ustaz ngomong yang bagi lil insan an la yusyazan illa binafsihi. Dalam film kemarin tuh Ustaz ngomong tuh yang bagi lil insan an la yusyazan illa binafsihi. Sepatutnya, seyogianya, seharusnya tidaklah kita berburuk sangka kepada orang lain illa binafsihi, kecuali pada diri kita. Yang bagi lil insan an la yusyazan illa binafsihi. Seyogianya semestinya bagi tiap-tiap umat manusia, laki kek, perempuan kek, tua kek, muda kek, tidak boleh berburuk sangka. Tidak boleh berburuk sangka kepada siapapun illa binafsi, kecuali buruk sangka kepada dirinya aja. Jangan kita buruk sangka, kita lihat orang begini, kita buruk sangka. Jangan. Oh, kita ini lebih jelek dari dia, kita ini lebih belangsat dari dia. Lihat bagaimana Sultan al-Awliya Al-Imam Al-Habib Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi Qutb Rabbani Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bihi fitran amin Allahumma amin. Sultan al-Awliya Imam Al-Habib Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi Qutb Rabbani Al-Hasani, beliau mengajarkan kita daripada husnuzan, jadi tidak boleh suuzan. Di saat engkau melihat orang tua, berprasangkalah engkau bahwa amal ibadahnya udah Masya Allah. Di saat kalian melihat orang yang lebih muda, berprasangkalah bahwa orang tersebut maksiatnya sedikit, kita yang lebih banyak. Yang lebih tua kita berprasangka ibadahnya lebih banyak, yang lebih muda kita berprasangka maksiatnya lebih sedikit. Di sini ada dua makna yang tersirat. Yang pertama, ngajarin kita buat gak suuzon. Yang kedua, ngajarin kita gak bangga diri, wah gue lebih baik dari dia. Ya. Jadi di saat kita lihat orang tua
Ini orang tua banyak buat gayanya padahal tua kejemur. Tuh. Padahal tua kejemur, banyak buat gayanya padahal tua kejemur dia. Jangan. Ilmu kagak mau sosokan tampil jadi imam. Jadi di saat kita tadi ngelihat orang tua itu jangan pakai bilang bertiga tuh orang tua itu padahal mah tua kejemur. Jangan. Sosokan lagi. Itu maksiat dulu tuh. Tua-tua maksiat dulu kerjaannya. Gak ada berhentinya tobat. Gak ada berhenti buat tobat, maksiat dulu. Jangan begitu. Jangan begitu. Di situ tadi Habib Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan di saat kita lihat orang tua, yakinin bahwa itu orang tua ibadahnya jauh lebih banyak. Kenapa? Dia hidup jauh lebih dulu daripada kita. Bisa dipahami tuh? Jadi jangan tua nih orang tua maksiat mulu, gak ada berhentinya, gak ada mau tobatnya. Jangan. Kemudian di saat kita lihat anak yang lebih muda, tahu apa sih lo Tom? Bocah masih mau kencur, masih hijau, kan gitu. Ngerti apa-apa? Jangan. Yakinin bahwa dia itu masih bersih. Dia masih bersih. Tuh. Nah, jadi lihat begitu bagaimana salaf kita ngajarin kita jangan sampai kita suzon. Ya. Nah, sampai sini ada mau tanya enggak? Di sela-sela podcast, Ustadz minum suka plus. Tuh, ya. Di sela-sela podcast, Ustadz minum suka plus. Susu kambing, rempah-rempah. Made in Bang Dayak, Masya Allah. Plus, nikmat, bergairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan Pak Ustadz. Pak RT, perwakilan dari Pak RT. Karena saya asisten, saya memperkenalkan diri Pak RT. Iya dah, atur dah. Ini Pak RT bener ya? Bukan Pak Ustadz Segap, bukan kan? Pak RT ini. Iya, RT. Ini Pak RT kali. Ini Pak RT bukan? Makan. Ini kayaknya Pak RT ini. Ini Pak RT bukan? Itu saya nih. Ini yang maju di YouTube ya? Iya, benar. Yang di kampung MS ya? Ya, Tuhan. Oh, Pak RT-nya ini. Oh, Pak RT-nya hampir saja. Santan terus. Kampung MS. Ada Pak Ustadz Segap jadi RT. Kemarin. Oh, kamera ono. Ini. Udah kangen gue liat TV. Pak RT ini. Bukan suka Pak RT. Iya, Pak RT kalau pura-pura nangis tadi nggak jadi masalah ya. Pura-pura gitu. Doa saking kita, saking dosanya banyak gitu Pak RT, akhirnya kan batuk nih hati kita nih. Hati kita udah batuk, nggak bisa nangis itu. Terus kita akhirnya pura-pura maksain gitu. Padahal nggak nangis. Lu bingung kan? Jadi bingung bener. Pura-pura nangis jadi. Padahal, wah udah nggak bisa nangis. Tapi dia, aduh gimana ya biar nangis gitu, biar syahdu gitu doa gitu. Syahdu khusyuk. Khusyuk, suku. Terima kasih Pak. Jadi tadi Toha ngomong tuh, ya kita kan banyak ngelakuin dosa nih Ustadz nih, sehingga kita selesai nangis, hati kita udah keras. Ya benar, karena satu hadis Hadrat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia bersabda, man asa ma'siyatan wahidatan lakatallah fi qalbi nuktatan sauda'a. Bersabda Habib al-Azam Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asa ma'siyatan wahidatan, siapa orang yang bermaksiat satu kali saja, baik itu shaghair maupun kabair, nakatallah fi qalbihi nuktatan sauda'a, maka pasti Allah Ta'ala berikan satu titik hitam di dalam hatinya. Nah, jadi kalau satu kali maksiat hati kita hitam sampai akhirnya keseluruhannya hitam, maka menjadi ghuswatul galab. Hati kita menjadi keras.
Wa inna ba'da qulubi nasi marabbina rahimi qalbun gosi. Syekh Ahmad bin Husain bin Husain Syafi'i dia mengatakan itu. Karena kita ini selalu bermaksiat sehingga qalbun gosi, yang juga suatu galak. Hati kita keras. Nah kalau udah hati kita keras, akhirnya memang jadi kita nggak peka. Tuh, susah kita buat nangis. Dan di saat kita maksiat, enjoy aja nggak ada penyesalan. Enjoy, nggak nyesel. Ya. Maksiat apapun, nggak ada penyesalan. Sebabnya apa? Maksiat yang sebelumnya yang kita lakuin. Jadi sebabnya maksiat sebelumnya yang kita lakuin. Kita lakukan cok. Tapi doa Bahasa Indonesia bener dan laku. Jadi sehingga menjadi gasotal galak. Nah kalau udah hati keras, kita mau dengar firman Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, perkataan imam-imam, nasihat guru-guru kita, semuanya udah nggak bakalan nyampe ke hati kita. Mentah. Tuh, bukan lagi masuk kanan keluar kiri, tektok. Maya ta'athar, nggak akan ada bekasnya. Maya ta'athar. Lantaran apa? Hati kita udah benar-benar menghitam semuanya. Qaswatul galak. Sehingga apapun yang disampaikan, nasihat-nasihat, ilmu-ilmu dari guru kita, yakni firman-firman Allah, hadis-hadis Rasul, perkataan-perkataan imam-imam, salaf kita, maka mayatasar fi qulubina, enggak akan pernah bisa menempel, berbekas di hati kita. Na'udzubillah min dzalika, nasallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah kemudian tadi, ini saudara kita Toha ini nanya, ya terus kalau kita pura-pura nangis gimana? Bukan pura-pura nangis, kan tadi hadis tadi tuh suruh belajar nangis. Tuh, bukan pura-pura nangis, paksain. Sampai kita bisa netesin air mata kita lagi tersebab dosa yang kita lakuin. Paksain nangis. Ingat dosa kita. Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Bagaimana Dari Muhammad Ihsanul Fikri. Ustadz, bagaimana cara menyikapi seseorang yang suson? Yang penting itu Ustadz, bagaimana cara menyikapi seseorang yang susun sama orang yang sudah meninggal, Ustadz? Jadi nyikapin orang yang su'zon sampai orang yang udah mati, ya. Sama orang yang udah mati atau meninggal. Nah kita kasih tahu dia baik-baik. Ini nggak boleh su'zon, sampai yang hidup aja nggak boleh, apalagi yang udah mati. Kasih tahu baik-baik, kasih dia pengertian. Karena kata Rasulullah SAW, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah oleh kalian kebaikan-kebaikan orang yang telah mati di antara kalian. Jadi kalau ada orang yang udah mati, semua ceritain kebaikan nih, jangan keburukannya. Keburukan yang sesungguhnya terjadi atau yang dia lakuin aja nggak boleh kita sebutin, apalagi su'zon namanya orang yang udah mati. Bisa dipahamin tuh? Jangan kita ceritain, oh si fulan begini. Jangan. Ya, itu alhamdulillah tuh. Tukang tipu tuh akhirnya mati. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah tuh. Si tukang tipu tuh mati akhirnya. Enggak boleh ente. Jangan. Alhamdulillah tuh. Si anu yang memang nipu fulan mati. Enggak boleh. Kok orang udah mati disebutin keburukannya? Lagi ente tahu nggak sih itu persoalan yang benar bagaimana? Kita nggak tahu menahu tuh supaya ngomong sembarangan. Ya, udah su'zon, ya, kemudian jadi fitnah, gibah, semuanya ada di situ. Su'zon, gibah, fitnah. 3 penyakit hati diborong tuh. Wah, alhamdulillah, dan si tukang tipu yang nipu fulan mati. Gimana tuh bayangin hati keluarga ente kalau sekarang nih adik keluarga ente mati, kemudian begitu ente dengar alhamdulillah si tukang tipu mati, gimana perasaan ente? Ente punya bapak mati, ente punya emak mati, ente punya kakak beradik mati,
Tiba-tiba ada yang ngomong alhamdulillah, si fulan mati. Gimana itu perasaan ente? Luar biasa. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu, timbang-timbang dulu sama diri kita. Bisa dipahamin tuh? Ya? Jangan ente. Uzkuru mahasina mautakum, sebutin segala kebaikan orang yang telah mati di antara kalian. Jadi jangan kita sebutin keburukannya. Keburukan yang benar terjadi saja yang dilakuin tidak boleh, apalagi disukzonin. Paham tuh? Ya. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu, timbang-timbang sama diri kita. Gimana aja perasaan keluarganya kalau mendengar begitu? Ya Allah. Ya. Deh, jadi itu ya jawabannya. Nasihatin baik-baik, dan tadi tuh sebutin tuh hadis yang tadi Ustaz udah sampaikan. Kita disuruh sebut segala kebaikan orang yang telah mati di antara kita. Yuk, ada lagi pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanya siapa tuh yang nanya? Afwan Ustaz. Yang nanya siapa? Balgis Asgaf. Afwan Ustaz, yang mudah buat mengobati penyakit hati apa tak? Apakah salah satu dengan sering hadir majelis bisa jadi obat penyakit hati? Ya. Jadi apa tadi pertanyaannya, hadir majelis ilmu apakah bisa? Bisa mengobati, jadi obat penyakit hati. Baik, pertanyaan yang cakep. Nah, salah satu cara yang paling ampuh buat ngegedor hati kita yang udah keras, datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Ya. Yang kita selalu suuzon, ya, yang selalu hikit, yang selalu buhut, yang selalu namimah dan lain sebagainya. Penyakit hati itu banyak, amradul qalb banyak. Penyakit hati itu banyak. Ya. Nanti insya Allah segala penyakit hati akan kita bikin film. Doain semuanya panjang umur, sehat walafiat. Ya. Doain sehingga semua penyakit hati yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita akan kita bikin film. Yang penting doain Segaf bin Umar, panjang umur, sehat walafiat, dan semua kru-kru kampung MS dan juga jamaah MS pada umumnya, biar pada panjang umur, sehat walafiat. Amin ya. Alhamdulillah udah kita dengerin ya full ilmu daripada Suzon. Sekarang kita mau tanya dong tentang profil daripada PRT sendiri di Kampung MS. Kita kembali lagi ke acara Kampung MS. Profil daripada PRT itu. Bisa jadi Kenapa jadi Pak RT? Kenapa jadi Pak RT? Permintaan Iwan, Ustaz jadi Pak RT. Makna RT ringkasan tausiah. Begitu kan, kalau kita hadir majlis ya, baca kitab 1 jam. Nah di film itu kita ringkas begitu Toha Biar kita ringkas ya, jadi setengah jam dan dengan isi bercanda banyak gitu. Ya kira-kira begitu. Apa lagi? Buat tujuan dan cita-cita ke depan buat Kampung MS itu apa ya? Tujuannya adanya Kampung MS ya buat dakwah ya. Kadang-kadang pertanyaannya kurang berbobot ya. Ya tujuannya buat dakwah. Ya cita-citanya biar dakwah ini bisa menyebar luas pada masyarakat kita. Amin. Muslim muslimah, bahkan orang-orang kafir kita berharap yang nanti melihat ini hatinya tergugah sehingga terpancing hidayah untuk dia bisa masuk dalam agama Islam. Kan gitu. Inna dinal Islam ya'lu wa ya wala yu'la alaih. Ya semua agama Islam adalah agama yang tinggi dan tidak lebih daripada Islam. Inna dina indallahil Islam. Seagama yang ada di Allah adalah agama Islam. Jadi itu tujuannya dakwah, cita-citanya agar dakwah ini bisa lebih banyak diterima, menyebar luas di masyarakat kita. Baik muslim muslimah maupun orang-orang yang belum seakidah dengan kita, belum seiman sama kita. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, para pemirsa. Kayaknya kita udah nyampe di penghujung acara nih. Subhanallah ya. Kayak taklim beneran jam 11. Tapi nggak bisa ngasahkan. Kita taklim saja jam 11, subhanallah. Cuman kalau taklim nggak banyak bercandinya. Tapi subhanallah. Istimewa semua kita dapat
Dan sebelum kita tutup acara, diingetin lagi nih buat semua pemirsa yang nonton, jangan lupa ajak saudara, saudari, semua kerabat buat stay terus, subscribe, like dan komen di YouTube Kampung MS ya.